bukan hanya di Indonesia, untuk menghindar dari kesulitan itu apa trik apa yang dilakukan oleh Ibu? Karena terus terang saya juga pernah aktif dulu di jurnalis, yang dihadapi saya kesulitannya yaitu berhadapan dengan narasumber. Izin moderator yang kedua, pertanyaan yang kedua, sekarang itu menjadi tugas penting bagi jurnalis adalah meyakinkan masyarakat, dan bagaimana masyarakat tidak beranggapan dan berparadigma negatif terhadap profesi jurnalis. Karena terus terang akhir-akhir ini masyarakat publik itu banyak yang berpandangan bahwa terhadap jurnalis itu negatif, gitu. Ini tugas seorang jurnalis yang sampai saat ini memang masih belum tercapai, dan impian ini bagaimana meyakinkan. Ibu caranya bagaimana meyakinkan ketika Ibu sudah berada di berbagai wilayah, sehingga wilayah itu berbagai macam perbedaan karakter, perbedaan cara hidup gitu. Itu bagaimana caranya Ibu? Karena saya melihat foto-fotonya Ibu ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Seorang perempuan yang sangat berani sekali untuk berada di medan itu. Terima kasih, ini saja Bu dari saya. Oh ya, yang terakhir, Ibu kan dari tadi saya lihat wah luar biasa sekali, kemana-mana berbagai negara. Terus kapan waktu untuk keluarga? Itu mungkin biasa dibagi trik bagi kami atau bersama keluarga adik-adik mahasiswa yang ingin jadi seperti Ibu gitu. Terima kasih. Moderator mana ini? Ini satu lagi. Oh, di belakang ya? Satu lagi. Iya. Mantap. Liza dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Yang ingin saya tanya di sini terkait bagaimana cara Ibu melawan rasa takut maupun trauma pada saat ada di lingkungan yang entah itu ada pelecehan seksual maupun jual beli perempuan tadi. Jujur saya sendiri takut, apalagi itu ada di lingkungan tersebut. Tak ada baju. Jadi salah penyambung. Silakan. Selamat sore, saya Junaidi dari Raga. Sebenarnya ingin menyambung dari apa yang disampaikan Pak dosen Kusairi, karena beliau juga sering menjadi narsum saya, Bu. Kalau liputan olahraga itu ke beliau ya saya. Sekjen PSSI. Jadi gini Bu, mungkin akhir-akhir ini masyarakat itu memang sudah dekat dengan informasi ya. Bahkan setiap hari yang dikonsumsi adalah informasi. Tidak hanya di berita, tapi juga di status WhatsApp pun mereka juga mendapat informasi. Bahkan karya jurnalistik yang kita tulis itu kalah cepat dari informasi yang disebar mereka. Gitu. Nah, di satu sisi posisi jurnalis itu memang juga berada dalam tanda tanya besar. Gitu. Saya pernah mendapatkan ungkapan begini dari mbah saya, justru dari mbah saya sendiri. Ketika baru mendaftar masuk di Jawa Pos Radar Madura, bergabung di Jawa Pos Radar Madura itu, saya pulang terus kemudian anggaplah dikasih tahu sama keluarga gitu bahwa saya bergabung di dunia kewartawanan gitu. Jadi mbah saya itu bilang begini, iya kan wartawan dulu gitu, kalau wartawan sekarang mah apa gitu, intinya begitu. Jadi agak memang sudah mulai ada rasa ketidakpercayaan gitu, terhadap wartawan gitu, terhadap jurnalis gitu. Nah, ditambah lagi memang media-media yang tumbuh hari ini itu mungkin tidak melewati verifikasi yang ketat gitu. Bahkan dari sisi penulisan saja mungkin juga hancur lebur gitu. Nah, dari kondisi ini sebagai seorang jurnalis yang punya banyak pengalaman besar gitu, Ibu sendiri bagaimana memandangnya, dan apakah karena kondisi ini karena profesi jurnalis itu adalah profesi yang terbuka gitu. Jujur jurusan saya bukan di ilmu komunikasi maupun di ilmu bahasa gitu. Saya di luar itu, tapi
bergabung di Radar Madura juga nggak punya basic hukum, juga menulis di basic hukum, menulis di berita hukum dan semacamnya gitu. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, apakah jurnalistik itu memang perannya itu sudah seperti apa gitu? Jadi saya memang juga punya keraguan gitu. Oke, kalau berbicara soal supply and demand mungkin iya, karena ada perusahaan, ada peran perusahaan di sana. Tapi memang ada oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan gitu. Nah, bahkan kadang saya itu ketika liputan ke desa-desa tertentu gitu, itu memang saya juga bahkan kadang menjadi malas gitu, karena memang ada pandangan-pandangan seperti itu yang terkonstruk hingga hari ini gitu, masyarakat. Kita mendengar dari cerita Ibu Ugi tadi, berbagai macam pengalaman dan juga kejahatan yang dilakukan kepada jurnalis perempuan itu sangat miris sekali, sehingga saya sempat berpikir, loh kok sampai bisa itu Ibu Ugi melewati tantangan yang sangat luar biasa itu. Mungkin hanya itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Moderator, dan terima kasih untuk pertanyaan yang seru sore ini. Untuk Mas Jai, ya, Mas Jai ya, tentang pandangan jurnalis dengan agama tadi ya, dan ini tentunya terkait dengan yang saya alami di beberapa wilayah di Middle East. Itu memang pada akhirnya pasti terkait erat dengan agama mereka. Jadi misalnya ketika nih saya ditangkap ada di wilayah tertentu saya ditangkap, itu saya harus satu, karena berada di wilayah Islam, saya satu harus bisa baca Al-Fatihah. Yang kedua, benar itu, kalau enggak habis saya. Yang kedua, nanti harus hafal Yasin. Loh, itu benar itu, baca Yasin terus bisa baca Al-Quran. Itu di antara tiga itu lulus, itu belum tentu juga selamat. Jadi kalau misalnya kita ngomong di wilayah-wilayah yang benar-benar sebenarnya itu walaupun konfliknya bukan agama, tapi ketika ketangkep jedak itu pasti agama dijadikan syarat nomor satu. Saya pernah ada beberapa teman yang bareng-bareng kok yo ketangkep bareng-bareng gitu loh. Intinya kok yo nggak ada yang bisa melarikan diri, intinya kayak gitu. Tapi teman saya ini semua non muslim. Saya bilang ke mereka, ngomong muslim, enggak, ketakutan semua. Enggak, please. Kowe kudu ngomong nek kowe non muslim. Kamu itu ngomong non muslim. Enggak, udah ketakutan. Enggak, wis pokoknya dia ketakutan. Saya sudah sampaikan ke semua. Kan udah dipisah nih, habis itu kepisah. Tak, udah kepisah. Nah, terus saya sampaikan ke teman saya tadi sebelum dia dibawa masuk, if you are no. And then saya setelah itu 20 menit kemudian saya hanya mendengar suara tembakan. Gitu. Jadi kalau kita itu sebenarnya sudah dididik, kudu apa Yasin di luar kepala, Waqiah di luar kepala, itu harus itu. Mas Yoginya apa loh Mas aku? Jadi masih gini saya juga bisa baca Al-Quran bisa. Ya jadi cuman kadang memang saya bandel ya, dalam arti saya kalau di Jeddah saya nggak mau suruh pakai hijab, itu saya juga nggak mau gitu. Jadi saya juga ke Mekah udah beberapa kali kadang bawa TKW yang bermasalah kayak gitu. Jadi seperti itu yang terkait dengan agama. Jadi
mereka selalu menggunakan hal-hal sebenarnya itu politik, tapi kemudian pasti disangkut pautkan dengan agama. Bahkan ketika saya Yasin hafal, baca Al-Quran bisa, Al-Fatihah hafal, saya tak tambahin aku aki-aki hafal. Itu saya juga masih mengalami hal yang sangat menyesakkan ya, sampai kemudian saya pernah kepotong, tapi kemudian untung cepat ada yang menemukan, karena saya dibuang di padang pasir gitu. Ya. Jadi tapi itu tadi ini saya sambung sama Mbak yang tadi melawan rasa takut tadi, melawan rasa takut itu tadi. Terus pokoknya bondoku itu Yasin dong, itu bondo saya Yasin sama Al-Fatihah itu tok, karena saya Muslim. Ya. Bondo saya Yasin sama Al-Fatihah. Ketika hal buruk terjadi, saya pasrah, mati ya, mesti mati. Tapi habis itu saya mengingat anak saya yang kecil lagi, ya Allah, ojo mati sih, ini anakku sih butuh biaya kayak gitu. Saya dialog dengan Tuhan itu, saya itu sudah seperti dialog seperti teman. Dan aku kan nggak bayar sama Tuhan, ya kan? Saya nggak bayar pajak dan Tuhan juga nggak pernah berkhianat ke saya. Jadi itu tadi, saya melawan rasa takut itu dengan saya melawan rasa takut itu dengan kita ini kan kuliah ya, kita ini sudah kuliah. Tujuan kuliah ini kan bukan kalian kuliah di bahasa Indonesia, tujuannya bukan ini. Tapi sebenarnya kuliah itu, mari kita jabarkan, itu adalah mengolah pola pikir, mendewasakan pola pikir kalian. Jadi hanya jangan kuliah bahasa Indonesia, pulang kampus IP 4 tapi nggak dapat apa-apa, ya rugi. Itu tadi, mendewasakan berpikir, pola berpikir, dan intinya kuliah ya kamu harus belajar banyak hal. Itu tadi. Jadi ketika saya mendapat tekanan yang luar biasa, misalnya saat di Perancis saya mengalami autobiografi yang luar biasa, saya balik. Kamu nekan saya akan atur strategi semampu saya. Pokoknya awalnya dia jadi dalang, saya balik. Harus saya jadi dalangnya, kamu jadi wayang. Suatu saat kamu tinggal saya masukkan ke kotak wayang. Itu, dan itu benar terjadi. Itu tadi harus tetap itu tadi, tetap menggunakan rasa dan logika. Kita harus melawan itu. Kita lemah, pura-pura ini, tapi kita punya strategi untuk memenangkan. Untuk sebenarnya bukan untuk memenangkan, istilahnya kalau saya kok nggak enak menggunakan rasa hebat luar biasa menang, itu saya pikir hanya milik Tuhan. Jadi untuk menjadi kita kita ini menjadi berharga untuk diri sendiri. Itu berharga untuk diri sendiri. Itu tadi. Jadi melawan rasa takut, kalau saya melawan rasa takut itu dengan itu, tetap dengan saya tetap harus logika, saya harus main. Strategi apa yang harus saya lakukan? Saya itu luar biasa, waktu di Perancis, di Eropa saya mendapat tekanan itu, waduh, luar biasa. Tapi itu tadi, saya bangkit, udah cukup 1 minggu, cukup 2 minggu saya mendapat tekanan seperti itu. Habis itu saya balikkan cerita. Dan pada akhirnya benar itu, saya masukkan kotak wayang tokohnya. Itu tadi. Jadi seperti itu. Untuk ini terkait dengan pertanyaan Mbak Nurul, ya. Itu tadi. Jadi selalu terkoneksi. Ketika kalian berada di negara mana, di wilayah mana, terkoneksi tetap. Misalnya di luar negeri ya terkoneksi dengan kedutaan, itu harus. Ya, itu harus itu tadi. Jadi ketika ada apa-apa, kalau saya ngomong kedutaan Indonesia di Eropa itu luar biasa itu kok, menanggapi kita dengan sangat baik. Jadi ketika saya mengalami hal luar biasa di Perancis itu, dari Paris kedutaan keluar dari situ dulu, keluar gitu.
Jadi kalau kita ngomongin konspirasi, kematian konspirasi itu benar terjadi. Saya bisa aja mati, di sana kan jarak rumah sama itu, antar rumah itu kan hutan, kayak gitu. Jadi seperti itu. Untuk lawan rasa takut harus tetap koneksi dengan orang luar, harus itu tetap ada. Ya, sampun Mas C. Ya, oke. Kemudian dari Bapak Kusairi, Mas Kusairi. Daripada saya salah lidah juga dari Pak Dar, untuk Pak Sekjen PSSI. Tentang adaptasi dengan narasumber, ya, adaptasi dengan narasumber. Jadi sebenarnya ini tuh ada faktor koneksi. Memang ada faktor koneksi, itu harus koneksi keberuntungan dan nyun sewu, saya dulu nggak bisa pakai Google Map, itu saya dulu nggak pernah bisa pakai itu. Jadi koneksi bagaimana dengan narasumber itu, dengan narasumber. Kalau misalnya narasumbernya masih dalam kota, masih kayak gitu, masa sih nggak bisa dicari koneksinya. Kalau koneksinya hanya masih lokal, Jawa Timur, masa sih nggak bisa. Kejar itu koneksi sampai bisa, pasti ada jalan. Tapi dengan biasanya kan nyari koneksi itu kan kalau kita ngomongnya jadi gini Pak, ini nanti kita mau gini, pasti orangnya juga nggak ngerespon dengan baik. Kalau saya caranya kayak gini, pagi Pak, gitu. Boleh nggak Pak, bisa ketemu, saya mau ngobrol, mau ajak ngopi, ajak kayak gitu dulu. Itu untuk membangun koneksi narasumber. Ada waktu nggak Pak, besok mau ngopi, mau bicara apa Mbak, gitu. Enggak kok Pak, mau ngobrol aja. Jadi dari cara kita berkomunikasi itu kita akan menemukan koneksi. Ini kalau kita ngomong lokal. Ya, kalau kita ngomong lokal. Tapi kalau kita ngomong seperti saya tadi, ya tutup mata dulu, turun dari pesawat, ini sudah ada nama Pak saya, tutup matanya, nggak tahu dibawa kemana, ya itu. Itu kalau di beberapa wilayah seperti itu. Saya pernah di Afrika juga ngalamin seperti itu. Begitu pesawat mendarat, itu bandara sudah dikuasai militer dan itu sudah plak suara sepatu militer. Sementara saya bawa 2 orang dokter dari Indonesia, itu sudah kencing dia di celana. Saya bilang jangan jauh dari saya. Itu sudah kayak gitu. Ya, jadi ya itu tadi, jangan jauh dari saya, jangan jauh dari. Iya mbak, tapi ya udah kayak gitu, udah tutup mata, mereka sudah tahu nama saya, nama yang itu, udah tutup mata semua, turun dari bandara, dan itu saya nggak pernah tahu dibawa kemana sampai kemudian akhirnya ketemu narasumber. Itu tadi. Jadi ya, saya pernah kok alami di Indonesia seperti itu, saya pernah waktu di Aceh, saya pernah alami juga seperti itu. Jadi istilahnya itu tadi. Yang penting wartawan itu apa sebetulnya? Silent. Nggak usah banyak orang tahu apa yang kita lakukan, apa yang sedang terjadi, apa yang udah diam. Saya itu terkoneksi dengan anak-anak saya setelah misalnya saya transit di Malaysia atau Singapura, atau ketika transit di Mesir misalnya, masuknya Mesir itu udah ya mama nggak bisa dihubungi, udah hilang. Itu jadi wartawan sendiri juga jangan banyak umbar. Itu kode etik untuk diri kita sendiri. Kita cukup mendengarkan, mau dia mau ngomong apa, ini dengarkan dulu. Itu tuh kalian nanti pasti akan menang menjadi tulisan yang baik, justru dengarkan dulu kayak gitu. Jadi itu ya, itu untuk tadi bertemu dengan narasumber. Kalau dengan lokal sendiri, yaitu tadi etikanya, kita bangun etikanya sendiri dengan enak, dengan kayak gitu. Ya. Wartawan tapi melarat banget, ya jangan lah, ya susah nanti nyari narasumber.
Ya masuk untuk ngopi aja harus narasumbernya yang bayar, sudah enggak kan, enggak etis kan, nah kayak gitu. Jadi Ben Majiraki. gitu mas, ya. Jadi gitu, jadi kita sendiri tuh wartawan kudu harus bodoh. Jangan mau jadi wartawan melarat, udah kayak gitu intinya. Nggak tahu caranya, gitu. Harus nyari itu tadi, gitu. Harus nyari, misalnya bukan rampok, bukan apa, tapi itu tadi cari gimana nih supaya dapat duit dari menulis ini, dari menulis ini, dari menulis ini. Pokoknya seneng kok kalau wartawan punya duit itu, seneng. Itu karena itu tadi gampang ketemu narasumber, gitu. Pak ngopi pak, kayak gitu. Padahal awalnya cuma ngopi, nanti merembet ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Misalnya yang diajak ngopi, misalnya siapa? Bukan narasumbernya dulu itu, nanti pasti kecekel nomor teleponnya. Ya, saya aja bisa hanya ke kepala imigrasi. Itu kemarin Erik dapat bisa cuma 3 hari. jadi connecting kayak gitu. Pokoknya bagaimana kita berkomunikasi dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang enak, dengan bahasa itu tapi juga harus punya duit gitu. Ojo ngandele narasumber kontraktir makan, itu nggak benar juga. Gitu kan ada yang butuh, kita yang butuh kan gitu. Ya tuh. Kemudian tadi terkait dengan profesi jurnalis itu sekarang lebih banyak negatifnya. Saya pikir nggak semuanya ini karena pemilu. Ya toh, karena pemilu jadi profesi jurnalis itu pokoknya diporak-porandakan. Hampir kita nggak tahu mana jurnalis yang benar, mana jurnalis yang itu, hampir enggak itu. Sekarang mari kita jadi jurnalis yang pintar. Dalam arti ketika ada berita yang negatif walaupun sangat tidak bagus, karena tadi kan berpikir jurnalis itu independen, jurnalis nggak pihak ngalor ngidul. Ketika itu ada berita yang wis nggak karu-karuan, ya kita dengan berbesar hati, istilahnya mengolah berita itu menjadi baik. Untuk saat ini, memang pemilu ini udah deh kuat semua berita itu, jurnalis itu nggak karu-karuan. Saya paham, saya ngerti itu. Bahkan saya itu perkara buku ini tuh loh, mau disponsori itu, mau disponsori parpol, mau disponsori partai. Bogi tak kasih 15 juta pasang spanduk nggak? Lah mengaku buku nih lu oleh oke, tekan 15 juta sama bayar aku 15 juta, ya nggak mau tuh aku. Tak balik gitu. Jadi itu bagian idealisme yang enak kayak gitu. Ketika saya tetap kok, ketika misalnya ada berita nggak tahu itu dari partai manapun 1, 2, 3, ketika itu ada bahasa yang wah nggak karu-karuan, saya tetap dengan berbesar hati. Saya sebagai jurnalis, kita lihat itunya, materi sejarahnya segala macam, nggak apa-apa, itu kita benerin kayak gitu. Jadi itu untuk itu tadi, untuk istilahnya perang, Anda itu perang dengan diri Anda sendiri. Perang jurnalis itu tadi. Dan perangnya yaitu tadi ngelawan dengan kebesaran hati, ngelawan dengan logika yang masuk akal. Jangan beritanya sudah nggak karu-karuan, makin dijeblak nih. Sudah, itu yang bikin nggak karu-karuan. Jadi itu tadi ya Mas, yang mungkin nanti kita ngobrol sendiri nggak apa-apa. Kemudian waktu untuk keluarga. Makasih Mas Husaini. Jadi saya panggil Mas saja, biar semuanya tambah muda di sini. Jadi suami saya meninggal 4 tahun yang lalu. Ya, terus kemudian anak saya nomor 1 sekarang sudah di Pertamina Petroleum Engineer. Kemudian anak saya itu sudah 34 tahun. Anak saya nomor 2 di arsitek, sekarang kerjasama dengan perusahaan di luar. Anak saya nomor 3 di Petroleum Engineer juga. Kemudian anak nomor saya nomor 4 itu semester terakhir sudah mau sidang di Teknik Kelautan Brawijaya. Saya juga mengadopsi 2 anak kembar
Itu waktu itu saya ambil dari camp pengungsian di Belanda. Ibunya Indonesia, bapaknya orang luar, keduanya meninggal di Belanda. Bekerja sama dengan Indonesia, saya ngambil 2 anak kembar twins, perempuan-perempuan dari Belanda, waktu itu umur 10 tahun sekarang, dan itu luar biasa mengalami pelecehan luar biasa di camp di Nederland. Kemudian sekarang sudah umur 22 tahun, yang satu bekerja di Emirates Airlines, yang satu lagi di Garuda Indonesia. Itu keluarga saya. Kuncinya disiplin. Kuncinya disiplin. Buat saya disiplin itu nomor 1, disiplin waktu, dan kuncinya membaca. Saya biasakan anak-anak saya membaca setiap hari dulu itu 5 menit. 5 menit aja sehari membaca, taruh handphone semuanya. Itu kan sekarang kan anak-anak sekarang ibunya lebih malas ya. Dibiarkan aja anaknya nonton handphone itu dari pagi sampai malam, bubar-bubar negeri ini. Jadi para wartawan mari. Itu tugas perangnya wartawan. Nggak usah mikirin yang jauh-jauh dulu. Perangi dulu ini. Kayak gitu. Kalau mau generasi kita itu istilahnya menjadi generasi yang anak-anak yang tangguh, bukan hanya Gen Z ya kayak gitu. Perangi dulu kebiasaan gitu. Makanya saya itu kan dikontrak UNICEF untuk membuat film-film pendidikan bawah laut segala macam. Makanya ada Eric di sini. Kayak gitu. Jadi Eric ini penyelam seluruh dunia. Ya, dia saintis ilmuwan, saintis bawah laut itu. Jadi kita membuat film-film bawah laut itu untuk pendidikan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi anak-anak itu melihat melihat di YouTube, TikTok yang benar-benar menguras otak untuk nothing, untuk tidak perlu. Dan itu tadi ya Mas ya, mari wartawan perangi itu generasi kita selanjutnya itu. Benar nggak anak-anak sekarang itu melihat HP dari pagi sampai malam? Nah itu. Jadi itu pagi sampai malam. Nah itu perangi. Perang kita kan bukan hanya perang menulis. Kalau bisa menulis yang bagus, menulis coba buat anak-anak. Saya bisa kok mendongeng dari Sabang sampai Merauke untuk anak-anak gitu. Kayak gitu. Jadi kita berperang hanya, apalagi ini ada Pak Sekjen PSSI, anak-anak diajak berolahraga, lomba lari, kan kayak gitu bisa loh Pak. Lomba lari 5 tahun 100 meter aja, kan seru. Nah, lomba main bola, nah gitu kan, itu maksudnya. Nah disitulah peran kita gitu. Jadi begitu ya. Terus kemudian itu tadi waktu untuk keluarga saya, kebetulan saya dulu sama almarhum suami saya biasa berbagi, saling support. Suami saya dulu kebetulan ya cukup lumayan punya jabatan di Excel itu. Jadi untuk waktu keluarga seperti itu, dan saya disiplin, saya membebaskan anak-anak saya untuk berdiskusi. Saya lebih banyak menjadi teman, bukan ibu, bukan itu. Jadi misalnya anak saya pengen tahu, mah dugem itu gimana sih mah, kayak gitu misalnya. Ini kan enggak, jadi dugem itu gimana sih mah, pengen tahu dugem. Iya mah pengen tahu dugem itu kayak apa. Ini kan bikin anak penasaran. Nah daripada dia ngumpet-ngumpet di belakang saya, mau dugem nggak sama mama? Iya. Ya sudah, saya ke kafe dugem sama anak saya sampai jam 2. Itu saya tunjukkan ke mereka. Ini loh dunia dugem. Dia akan berpikir selanjutnya. Ya sudah, cuma sekali itu aja. Dia akan berpikir kan selanjutnya. Ini bagus nggak? Baik nggak saya ambil? Nah itu dibiasakan berpikir seperti itu. Mau nonton film porno juga gitu. Anak saya laki, Ma, aku pengen nonton film porno, kayak gitu. Gak apa-apa juga, asal tahu, gitu kan. Jadi saya ajarkan, ya sudah, mau nonton sama mama nggak? Ya udah nggak apa-apa, tapi mama nggak malu kan? Enggak lah, ngapain mama malu? Ya sudah, saya nonton sama anak saya laki-laki, nonton film porno. Tapi di situ saya sempilkan sex education, pendidikan tentang seks di situ.
nggak usah disembunyikan. Lebih berbahaya moro-moro lek anakku ngambilin anak orang, itu apa nggak lebih berbahaya? Hanya karena batangnya kepentok kemana-mana. Moderator. Itu tadi, jadi buka. Ini ayo, tadi Mas wartawan, ini perang kalian. Perang kalian. Buka sex education, jangan nganggap itu porno. Sekarang saya tanya, wahai perempuan yang hamil di luar nikah, itu apa lebih terhormat? Nah, dengan pelajaran sex education kalian akan mikir. Kan sex education itu di sini bukan hanya perbuatan seksnya, tapi ngasih pengetahuan. Coba kalau kamu hubungan seks bebas, enaknya berapa menit? Setelahnya, pusingnya berapa menit? Ya kalau hamil segala macam, seperti itu. Itu yang saya ajarkan di anak-anak saya, dan anak-anak saya akhirnya biasa semuanya itu seperti itu. Sampai kemudian saya membuka sekolah gratis. Itu sebenarnya bukan hanya sekolah gratis, konsultasi. Orang tuanya udah nyerah, anaknya lebih enak diskusi sama saya. Bahkan saya pernah diundang di Malang. Itu saya nggak bisa menyebutkan sekolahnya, sekolah Islam. Dalam 6 bulan yang hamil 12 orang, berapa orang? Itu. Nah itu tadi karena apa? Karena nonton film porno yang ngawur kan? Itu tadi nggak ada sex education. Saya datang 3 hari. Saya datang 3 hari dan saya ngasih kuliah umum sex edukasi. Wah itu serunya masalah. Seru banget, sampai orang tua ikut, guru-guru ikut, dan akhirnya membuka pikiran semua. Nggak usah yang disembunyikan hal-hal kayak gitu. Gitu, daripada itu tadi terjadi dengan pertambahan penduduk yang tidak disengaja. Jadi itu tadi ya, itu tugasnya wartawan. Itu perangnya jurnalis. Itu perangnya penulis, perangnya anak-anak muda nih. Ayo, perangnya itu seperti itu tadi ya Mas. Itu Madura jangan sampai, kurangilah kawin siri muda. Kawin siri. Kawin siri ini itunya itu apa? Itunya itu panjang sekali. Pemberdayaan. Tadi ya toh. Ini biasanya kawin siri ini tujuannya supaya buat enak aja kok. Nah itu jadi Baik. ya tujuannya baik, yakin. Pemberdayaan. Yakin. Nah sekarang oke, saya ngomongin kawin siri dulu. Tujuannya baik, halal, ya toh. Nyaman, Nyaman, baik, halal, enak, ya toh, selengkap semua. Terus setelah kawin siri, ya setelah kawin siri entah itu ada istrinya lagi atau enggak, saya nggak tahu. Saya ngomong setelah kawin siri, misalnya bisa nggak bertanggung jawab atas yang dikawini tadi? Bisa. Bisa nggak? Ayo. Nah, toh, banyak nggak bisanya wis toh. Karena yang dipikir masih enaknya aja toh, halal dan enak tadi. Halal, enak, nyaman. Nah, itu. Masa wartawan-tawannya mau bedah semuanya kok malah ngasih contoh kawin siri. Ayo. Iya sekarang. Ayo. Jadi itu tadi, ini tugas wartawan. Ya, tugas wartawan itu banyak sekali. Seperti itu. Nah, oke, terus kemudian apa ya tadi? Melawan rasa. Mas Junaidi mestinya udah masuk juga ya tadi jawaban saya. Jadi saya pikir tadi apa langkah apa yang tadi apa ya? Yang terakhir apa ya, Mas? Oh ya, langkah apa yang saya lakukan untuk